Film ini menceritakan kisah sebuah keluarga yang berjuang untuk membuat sang ibu kembali sehat. Namun sayangnya hal itu sepertinya tidak memungkinkan karena sang ibu divonis kanker dan hidupnya tidak akan lama lagi. Namun di sela-sela itu, sang suami ternyata tidak setia. Bahkan dia cipika-cipiki dengan seorang wanita muda yang datang ke tokonya. Ya, film dengan judul The Mouth Agape yang dirilis pada tahun 1974 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Pria ini bernama Philip. Kali itu dia sedang berada di sebuah rumah sakit menemani ibunya yang lagi berobat. Namanya adalah Monique. Diketahui kalau Monique ini divonis kanker tenggorokan, hingga dia harus menjalani serangkaian pengobatan di rumah sakit. Meski begitu, Monique tetap berusaha tegar dan berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Lucunya, yang lebih sering menemani adalah anaknya, bukan suaminya. Suaminya lebih sibuk mengurusi bisnis dan pekerjaannya, padahal Philip ini sudah punya istri dan harus bolak-balik pulang ke rumah yang berbeda dari kota ibunya. Suatu hari Philip kembali pada istrinya yang bernama Natalie, sambil mengatakan, mungkin ibunya tidak akan bisa bertahan lama lagi. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh dokter. Namun untuk saat ini, Monique akan tetap berada di rumah sakit karena makin hari kondisinya makin memburuk. Meski begitu, Monique masih bisa tersenyum, apalagi melihat teman satu kamar sering berkelahi dengan anak dan suaminya. Hal itu membuatnya sedikit iri. Kenapa suaminya tidak bisa seperti itu? Beruntung ada Philip dan Natalie di sana. Monique punya suami yang bernama Roger. Hanya baru-baru ini saja dia datang menyekuk Monique. Dengan wajah sedikit burung, Monique menyembunyikan rasa kesedihannya. Meski ibunya sedang sakit, Philip tetap melanjutkan hidup. Salah satunya ya begituan. Masalahnya bukan dengan Natalie, melainkan dengan seorang mahasiswi yang berusia 22 tahun, membanggakan. Beberapa minggu berada di rumah sakit, kondisi Monique semakin melemah. Bahkan kini dia harus menggunakan pedanggal leher. Philip meminta suster untuk melepaskan penjaga itu karena ibunya tidak menyukainya dan tidak nyaman. Lalu Philip dipanggil oleh dokter yang menangani ibunya sambil mengatakan, kalau sepertinya tidak ada gunanya lagi Monique dirawat di rumah sakit. Sakitnya sudah menjalar dan lebih baik Monique dibawa pulang ke rumah dan fokus pada kesehatan mentalnya saja. Monique akhirnya dibawa pulang dan beristirahat di rumah, ditemani Roger dan sesekali Philip akan mengunjunginya. Namun Monique lebih suka Philip yang berada di dekatnya. Roger adalah salah satu pria dengan banyak bisnis. Salah satu bisnisnya adalah kafe. Bahkan ada yang ingin membeli kafenya dengan harga yang cukup tinggi, namun Roger tidak menjualnya. Beberapa minggu kemudian Philip kembali mendatangi ibunya dan melihat kondisi ibunya semakin jauh memburuk. Bahkan kepalanya terlihat sangat kaku dan hanya bisa menggerakkan mulutnya saja. Setelah memberikan makan dan minuman pada Monique, Roger kembali mengurusi bisnisnya yang lain, bisnis pakaian dan kain. Kala itu ada seorang wanita muda yang ingin membeli baju. Roger mengukur lingkar tubuhnya sembari cipika-cipiki si wanita muda tersebut. Bahkan, dia meminta wanita muda itu untuk menjadi polosan dan mencoba langsung baju yang ia berikan di hadapannya, sembari memegangi kedua gunung kembarnya. Oleh karena kesibukan itu, Roger juga memanggil suster panggilan untuk memberikan suntikan obat pada Monique. Namun, obat itu hanya memperlambat reaksi kankernya saja. Philip ternyata diam-diam mengajak si wanita muda itu untuk nongkrong, namun keburu Natalie datang dan percakapan mereka tertunda. Sama halnya dengan Roger, dia kenalan sama seorang wanita muda yang baru berada di kafenya. Sementara Philip akan mengantarkan Natalie kembali ke rumah karena ada pekerjaan. Namun sebelum itu, mereka main dulu di kebun anggur. Beberapa minggu kemudian Philip dipanggil ayahnya untuk melihat kondisi ibunya. Monique terlihat sangat lemah. Mungkin ini adalah saat-saat terakhirnya. Dan benar saja, Monique telah tiada malam itu. Semuanya telah berakhir. Monique langsung dimasukkan ke dalam peti mati, sementara Roger tidak bisa menahan kesedihannya. Setelah pemakaman, Roger masih menangis. Dia merasa sangat kehilangan. 34 tahun mereka bersama menjadi kenangan yang tak terlupakan. Roger meminta Philip meninggalkannya sendirian. Dia ingin menyendiri, mengenang masa-masa muda saat dulu bersama istrinya. Itulah tadi alur cerita film The Mouth Agape. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.